Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karomatihi wa bi barakatihi wa bi karomatihi amin. Oh, ini karena mau moco jadi kelingan pesannya Kiai dulu. Orang tolabul ilmi yang ngaji dan yang mendengarkan ngaji itu satu huruf niku pun dihitung ganjaran. Satu huruf. Nanti mungkin kalau ada seksi khusus menghitung malam ini ada berapa huruf yang kita baca, kan biasanya yang dihitung perolehan kenceleng. Nah, ini kita perlu bikin SK khusus yang ngitung berapa huruf yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, niyatul mar'i khairun min amalihi. Yuqalu innahu warata an sababin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Coba jenengan bisa bayangkan, jenengan memberikan uang, sodakoh tanpa niat. Dengan panjenengan niat mengeluarkan uang 5.000, misalnya kenceleng, niat mengeluarkan uang. Ya Allah, kula niat semoga uang yang sudah dirizkikan Allah kepadaku ini bisa memberikan kemanfaatan bagi syiarnya Allah. Belum. Jadi niyatul mar'i khairum min amalihi, niatnya seseorang itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Maknanya, niat seseorang itu nilainya jauh lebih berharga, sama-sama berharga, tetapi niat itu jauh lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa alasannya? Sebab amal seseorang itu nilainya beda ketika niatnya beda. Mau masukin uang dengan niat sodakoh, duit ini muternya juga buat kegiatan zawiyah. Ngetokno duit dimasukkan ke dalam kenceleng, niatnya agar syiar agama Allah itu terasa. Dibandingkan dengan podo-podo masukan muga-muga, ya. Jadi duit ini dikeluarkan, yang satu niatnya syiar, tapi yang satu niatnya ada pamer-pamernya. Jadi ngelebokno duit ini ono slow motion. Oh, ono siaran ulang, Pak. Hati-hati. Kenapa boleh? Mbuh aku nek nglebono wetahan produk kaku. Ono slow motion nih barang niki. Nek nglebono alon-alon kan. Soalnya sih dilebokno 50.000, Pak. Enggak. Ini sing dilebokno 1.000 copet, Pak. Tapi ini sing dilebokno 1.000 ono slow motion. Mana Mas Bagas? Aku langsung dipenali Mas Bagas nih. Nggih. Ono slow motion. Nggih, ono slow motion nih gini. Jadi sama-sama 10.000 masuk kenceleng. Yang satu dengan niat baik, tetapi yang satu dengan niat biar tampak. Maka nilai 10.000 ini di hadapan Allah berbeda. Maka di sini ada kalimat niyatul mar'i khairum min amali. Yuqalu innahu warada an sababin. Ini berkaitan dengan sababul wurud atau asbabul wurud, sebab musabab turunnya hadis ini. Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa'ada bithawabin, menjanjikan pahala yang besar, ala hafri bi'rin, bagi orang yang mau menggali sumur. Fanawa Utsman ay Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hafaroha fasabaqa ilaiha kafirun fahafaroha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala yang besar ala hafri bi'rin, terhadap proyek penggalian sumur, ngeduk sumur. Akhirnya apa yang terjadi? Fanawa Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman kemudian berniat hafaroha. Oh, Kanjeng Nabi sing dawuh itu sudah jaminan. Langsung pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an kemudian berniat, biar aku yang megang proyek penggalian sumur. Tapi apa yang terjadi? Fasabaqa ilaiha kafirun fahafaroha. Tapi niat Sayyidina Utsman keduluan sama orang kafir yang sudah lebih dulu menggali sumur itu. Nah, okay. Ada beberapa versi. Di dalam riwayat itu ada disebutkan bahwa sumur ini menjadi sejarah bagaimana Sayyidina Utsman itu menginvestasikan pahala itu melalui proyek sumur. Nek boten lepat, sumur itu namanya Bi'ru Raumah, sumur Raumah. Jadi Sayyidina Utsman waktu itu di Madinah, sejarah Bi'ru Raumah itu, ketika di Madinah, ngelihat ada banyak petani kurma gagal panen, ada petani gandum gagal panen. Akhirnya apa, Bu? Masa ini petani-petani kalau nggak dibantu. Nah, disitulah kemudian ketika ada woro-woro, siapa yang mau bikin sumur pahalanya besar? Sayyidina Utsman pengen, tetapi kedahuluan sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kemudian menguasai sumur itu, dan orang-orang yang di sekitar Bi'ru Raumah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mengairi kurma, gandum, dan sebagainya, harus antre panjang membeli air dari sumurnya orang Yahudi. Geleng-geleng Sayyidina Utsman. Nek ngono, karena saya tidak sempat untuk menggali sumur ini, wis konsultasi sama Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi kalau sumur itu saya beli saja. Sayyidina Utsman itu kalau sekali nyumbang itu, Pak, itu sahabat itu geleng-geleng. Ini mau ada perang, 1000 onto penyembelih. Sekian hektar kebun kurmanya itu langsung dijual, uangnya itu buat perjuangan dengan Rasulullah. Akhirnya nego Sayyidina Utsman bilang sama orang Yahudi itu, gimana kalau sumurmu saya beli aja? Oh, jangan. Kalau saya beli nanti mata pencaharianku hilang. Ya sudah, kalau gitu saya beli sekian dinar. Ya, saya beli sekian dinar, sehari kau miliki, sehari aku miliki. Oke, deal. Wes untuk sumur dia tetap masih diganti uang yang fantastis dari Sayyidina Utsman. Akhirnya apa yang terjadi? Sehari dimiliki Sayyidina Utsman, sehari dimiliki orang Yahudi. Repotnya adalah pas
Gilirannya Sayyidina Utsman, sumur ini digratisin Bapak Ibu. Satu hari misalkan Senin, berarti pendak Senin, Rebu, Jumat. Berarti Senin, Rebu, Jumat itu punyanya Sayyidina Utsman. Dan orang yang datang berbondong-bondong gratis. Pas Yahudi bayar. Lama-lama yang datang di hari Selasa dan hari Kamis nggak ada yang datang. Kenapa? Persediaan gratisan kemarin, loh orang diwai gratisan kan gak wedrikan sakarepe Pak. Gitu. Akhirnya apa? Mereka ngambil banyak sekali dan ketika ngambil itu, wah, nggak ada yang mau datang. Giliran Yahudi nggak mau datang. Kenapa? Persediaan gratisan kemarin masih ada. Lama-lama protes lagi sama Sayyidina Utsman, Mbah. Nek diatur ngene rak beres, Mbah. Cara bahasane Pak Pur itu. Rak gathuk lek ngene iki rak gathuk. Bisnis ngene iki rak gathuk lek. Ya. Oh, ada tamu. Silakan. Cukup. Sini tidak apa-apa, masih ada. Oh, Mas Hadik. Silakan. Wah, ini masih balung-balung nom nih. Ya, oke. Lanjutkan, ya. Teh, kopi. Akhirnya apa yang terjadi? Pada masa itu orang yang gilirannya Yahudi tidak mau datang. Kenapa? Gratisannya masih ada. Proteslah dia sama Sayyidina Utsman. Bilang apa, Mbah? Nek diatur ngene iki bangkrut aku, Mbah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian sumur itu dibeli dengan angka berlipat-lipat. Dengan harga kalau tidak salah itu 20.000 dirham apa 20.000 dinar. Angka yang mungkin kalau hitungan sekarang itu miliaran, Pak. Disitulah kemudian Sayyidina Utsman mewakafkan sumur ini, siapapun yang mau ngambil air sampai dengan hari ini. Bahkan ceritanya, ini kalau nggak salah di Madinah, itu sumur itu belum asat, Pak. Makanya jangan kaget kalau ada pengusaha kalau dimintain bantuan. Ya, saya punya kawan itu, ya bukan kawan lah, ya saya punya apa namanya, ada salah seorang pengusaha itu kalau dimintain bantuan, sumurnya sampun wonten dereng, kula sumur ngoten. Saya, Pak itu kok dengar, iya nanti tak ajak. Syaratnya kalau ketemu beliau jamaah sholat maghrib atau jamaah sholat subuh, ketemunya di masjid, nanti temuin. Oke. Ini sumurnya sudah ada belum? Jadi sampai orang kemudian bilang itu spesialis sumur. Oke. Jadi kalau panitia nanti tinggal komunikasi sama apa namanya tukang sumurnya. Kalau itu buat wudhu, buat masjid, pasti minta pastikan dengan kedalaman dengan air terbaik karena buat wudhu. Kenapa? Selama air itu dipakai buat toharo, bersuci, dipakai buat wudhu, dipakai buat macam, ngalir terus ganjaran. Jadi Sayyidina Utsman sampai sekarang, jadi misalkan nanti ada proposal, ya, ke Rizky transporter, ya, Pak Pur langsung sumurnya sampun wonten dereng. Wah, wah ke Pak Pur. Kapur. Nggih. Taruhlah 50 sampai 70 juta, ya. Meninggal pun itu ngalir terus, rekeningnya itu ngalir terus. Ya. Nah, ini bisa bagi Bapak Ibu yang apa namanya melihat ceritanya Sayyidina Utsman. Jadi salah satu investasi Sayyidina Utsman hari ini adalah Bi'ru Raumah. Sumur Raumah yang itu diinvestasikan sejak zaman Kanjeng Nabi masih hidup, masih sugeng.
hari ini sumur itu masih dimanfaatkan dengan baik kan? 1400 sekian tahun orang make itu terus. 100 tahun setelah panjenengan meninggal, ya, itu sumur dipakai buat wudhu. Pahala itu ngalir terus. Oke? Jadi kepanasan nang jero kubur, brojok banyu. Umpama bojo bayangno, wah lara jemek pak kuburane ya boten. Maksudnya itu langsung dapat transferan rekening dari air itu. Jadi di situ Sayyidina Utsman baru niat ketika Kanjeng Nabi bilang siapa mau investasi surga, gali sumur supaya dulur-dulur kita itu bisa bertani dengan baik, supaya tidak gagal panen, supaya kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Fanawa Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman sudah niat, tetapi kedahuluan orang Yahudi sehingga Sayyidina Utsman urung membuat sumur itu. Faqala niyatul mar'i, yakni Utsman. Jadi yang dimaksud niat seseorang di dalam hadis tadi adalah Sayyidina Utsman, khairun min amalihi, itu lebih baik dari amalnya yakni al-kafir dibandingkan dengan prestasinya orang kafir. Tapi dalam satu tafsir hadis yang lain terhadap riwayat ini, amal yang dilakukan seseorang itu sebenarnya nilainya lebih tinggi pada aspek niatnya. Gini kok sama-sama masukin 10.000, yang satu set masuk, yang satu pakai slow motion. Kayak film Shaolin Soccer nih kok. Ibu-ibu ngertos film Shaolin Soccer? Oh tahu. Siapa? Bu Suci. Nonton bareng Pak Ahmad. Shaolin Soccer itu tontonan saya waktu masih kuliah S1, itu tidak tahu tahun berapa itu, ya. Film yang itu hanya ada di dalam film. Ya, di dunia nyata tidak tahu itu. Oke? Wa yuqalu, dijelaskan innan niyyah al-mujarradah minal mu'min khairum min amalihi al-mujarradi anin niyyati. Innan niyyah al-mujarradah minal mu'min, sesungguhnya niat yang murni dari seorang mukmin khairum min amalihi al-mujarradi anin niyyati, lebih baik daripada amal yang sepi, amal yang tidak disertai dengan niat. Itu artinya bahwa niat kita di dalam kehidupan, ya niat kita ini sebenarnya yang membuat hidup ini menjadi lebih bermakna, lebih berkualitas. Oke, sering dalam aturaken di sini, ketika panjenengan bekerja, niatnya eman-eman kalau hanya sekedar cari duit. Ya Allah, kula kerja menunaikan kewajiban. Ya Allah, saya kerja mencari rizki yang halal. Ya Allah, saya kerja niat silaturahim. Ya Allah, saya kerja supaya saya bisa membantu orang lain. Ya Allah, saya kerja supaya anakku bisa ngaji dengan baik karena saya membayar SPP. Ya Allah, saya niat kerja supaya saya masuk kategori TDA, tangan di atas. Ya Allah, saya niat kerja supaya, maka niat-niat inilah sebenarnya yang membuat luhur kehidupan kita. Dan orang yang memiliki niat baik sebelum melakukan perbuatan, itu jauh lebih baik daripada perbuatan itu sendiri yang dilakukan tanpa niat. Oke, saya contohkan, tidak usah jauh-jauh. Panjenengan hadir di Zawiyah ini. Mulai dari rumah, sudah niat begini, niat begitu, niat silaturahim, niat ketemu sedulur, niat golek ilmu, niat ini. Ya. Maka kita berangkat itu kemudian sama.
Ketika panjenengan niat hadir ke prasmanan. Ini kode. Oh, iya. Lapar. Iya. Pak Kadar, lapis merahnya sudah ada belum? Kalau Pak Kadar harus dikasih yang serba merah. Kita Pak, biasanya tisu ini warnanya hijau Pak. Tahu Pak Kadar datang, tisu ganti merah semua. Tapi semongko abangnya enggak ada Pak Kadar. Ya, saya bilang kalau semongkonya enggak merah jangan dibeli. Nah, akhirnya enggak ada semongko. Tutup nanti mau prasmanan. Jenengan niat datang ke resepsian, niat datang ke walimahan. Kalau niatnya ya Allah saya niat mau makan siang, ternyata sampai sana nggak kebagian, kira-kira tuh pedumel apa mboten? Nate mboten Bu ngoten niku. Oh nate. Pak Pur kayaknya kok pengalaman pribadi. Podo-podo Pak Pur, podo-podo. Ya, Mas Bintang kayaknya ada trauma. Tapi ya jadi cetak no. Jadi ada uang resepsian, mulai resepsi kok mampir golek soto. Ya. Ini sing yang tidak mengalami ini bertanya-tanya Mas Bintang ki aslinya cerita apa toh? Ya. Jadi makanya bapak saya itu kan seringkali bilang kalau bepergian mau bertamu ke orang makan dulu. Sekalipun tidak sampai kenyang makan dulu. Supaya apa? Supaya tomak kita, pengharapan kita ini tidak kelewatan. Dan nok dalan wis kebayang iki engko kira-kira mangan supasup sik apa prasmanan sik ramesane dhisik apa kambing guling sik ya ternyata tutuk kono sop-sopan antri gak ono supasupe gak ono kambing guling akhirnya mulai golek soto Pak No kan gitu. Ini penting. Pak Madi kok ngampet guyu Pak Madi. Itu. Jadi memang di dalam hidup niat itu memberikan energi bagi kita. Energi bahwa kehidupan ini bahagia ketika kita mampu menghadirkan energi positif di dalam diri kita. Hidup itu kalau tidak terlalu berharap sama orang, ayem. Gitu. Hidup itu kalau percaya diri, ayem Pak. Hidup itu kalau nggak setor muka sana, setor muka sini, ayem Pak. Hidup itu kalau kemudian kita percaya diri, selama saya diberikan kesehatan, bisa bekerja dengan baik, mendapatkan rezeki. Ada yang bertanya, nah terus nanti kalau saya ditelikung orang bagaimana? Loh kalau ada orang ngelikung kita itu urusan Allah. Malaikatnya sama yang bersangkutan. Kita tetap jalan. Loh Pak kita diserimpong tiba kok Pak. Ya tiba ngadeg meneh. Nah diklat kok Pak. Ya diklat tapi kan saya bisa melaku. Ya. Ini potret di dalam kehidupan kita seringkali begitu Bapak Ibu. Ya. Nek coro bahasane dulur saya kerja diserimpung karo wong cedak. Betul saya perlu cetakno. Kerja diserimpung karo wong cedak, maka orang yang mulai berani nyerimpung itu bahasa Indonesia apa? Menjegal. Wah kok menyeripeti. Wah, nah ini kalau ini vocabnya bekonang ya. Untung tidak ada Bu Eni. Kalau ada Bu Eni dibully Pak Pur. Bahasa Indonesia menyerimpeti. Pak Rahmat loading. Ya nopo menyerimpeti. Loh, hidup kita kan seringkali begitu, Pak. Jangankan panjenengan yang menjadi orang yang belum baik. Menjadi orang baik pun panjenengan. Selalu ada orang yang hasut.
Selalu ada orang yang iri, selalu ada orang yang dengki. Ya. Bayangkan ada orang buka bisnis yang sama, dengan bidang yang sama. Loh kok yang satu sok dikirimi kain kafan bendino? Setiap hari dibikin salah-salahan. Boneka pakai jarum. Coba bayangkan. Maka orang yang mulai melakukan cara-cara begini, sesungguhnya dia seperti orang yang sedang membuka pintu kemadharatan di dalam hidupnya. Sekali kita terjun kepada barang yang tidak halal, itu artinya kita sedang menyiapkan episode panjang persoalan di dalam hidup kita. Pak, kalau sudah kadung gimana Pak? Pangkas sekarang juga, kita taubatan nasuha, minta kepada Allah, ya Allah kalau aku salah, ampuni. Aku pengen tobat ya Allah, supaya aku punya pekerjaan yang halal ya Allah. Kalau saya bertakwa kepadamu, masa panjenengan tidak kasih solusi? Wa may yattaqillaha, jenengan janji sendiri, yaj'al lahu makhraja. Tidak ada orang yang cekelan perkara becik tidak ditoto hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ngoten mawon. Makanya ini pentingnya menghadirkan. Kalau saya memaknai, niat itu sesungguhnya adalah cara kita ngecas supaya tubuh kita itu dicas dengan spirit, dengan roh kepositifan. Energinya positif. Mau datang ke zawiyah, ya Allah, kula pengen golek ilmu ya Allah. Ya Allah, kula pengen silaturahim ya Allah. Ya Allah, kalau aku memang sedang kurang sehat, tolong kuatkan aku ya Allah. Makanya setiap zawiyah ini selalu doa yang kita panjatkan ini, pokoknya Allah ngasih solusi di dalam hidup kita. Lu kalau jenengan tadi sudah baca ya Hafid ya Nasir, itu artinya setor, ya Allah tolong dong jaga hidupku. Kalau ada orang mau nyalahin aku, tolong ya Allah kasih benteng buat aku. Orang-orang hasud yang ingin menjatuhkan aku, tolong panjenengan urus dengan malaikat-malaikatmu. Itu ya Hafid. Kalau sudah ya Hafid, napa Pak Kadar? Jangkrik. Oh, ini dari Pak Kadar jangkrik wedok berarti. Kalau kita sudah ikrar kepada Allah, ya Hafid, tolong jaga aku ya Allah. Kenapa? Kita kalau tidak dijaga sama, jenengan mau mengandalkan sinten Bapak Ibu. Hari ini hidup dalam serba fitnah, serba intrik, serba ini. Kalau kita tidak gendolan sama Gusti Allah, mau gendolan sinten malih. Gitu. Kita sudah ikrar, ya Hafid, tolong jaga kami. Ya Nasir, tolong kami ya Allah. Kalau kami ada masalah, tolong kasih solusi. Kalau kami buntu, tolong kasih jalan keluar. Kalau kami bermasalah, tolong ure masalah kami. Okay? Kalau ada anggota majelis zawiyah, kok ada masalah belum diudari, terus dikencengi mawon. Termasuk ulo. Okay? Ada masalah pokoknya minta, ada masalah pokoknya minta. Kenapa? Kalau kita sudah ikrar ya Hafid, jaga kami ya Allah, ya Nasir, tolong kami ya Allah. Nah, apa rumusnya? Ketika panjenengan mau angkat tangan, maka Allah akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu tidak kunjung angkat tangan, enggak kunjung turun tangan buat kita, jangan-jangan kita sendiri ini kurang angkat tangan. Ya Allah, piye to hidup kok ngene wae. Ngene wiridan itu ngene. Ya kalau sudah ngene, tidak bisa. Nah, kenapa kita tidak coba? Oh, Allah punya Asmaul Husna 99. Ya Rahman, ya Rahim sampai akhir kita wirid. Oh, masih belum ini. Oh ya, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Oh, masih belum ini. Ya sudah kita sholat hajat. Oh, masih kurang baca surah Al-Kahfi.
masih kurang baca ayat kursi, masih kurang cekelan kursi. Tapi ya, Mas Bagas kok riang sekali, kenapa? Sudah hafal ayat kursi? Oh iya, nanti dites sama Pak Made. Pokoknya kalau dites sama Pak Made, nanti pulang boleh milih menu mana yang dipilih. Ya. 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 Jadi kalau Allah itu tidak kunjung turun tangan di dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita ini aras-arasan angkat tangan. Kita terlalu mengandalkan jaringan kita punya, kita terlalu mengandalkan invest kita punya, kita terlalu mengandalkan uang, kita terlalu mengandalkan jejaring, kita terlalu mengandalkan teman, kita terlalu mengandalkan orang tua, kita terlalu mengandalkan itu, dan pada saat itu ketauhidan kita roboh. Kenapa? Kita lupa bahwa kita tidak angkat tangan, sehingga Allah pun enggan untuk turun tangan di dalam kehidupan kita. Oke? Ini menjadi renungan di dalam hidup kita. Lah kita itu mau Gusti Allah yang turun tangan, maka syaratnya adalah kita harus angkat tangan. Gimana caranya? Ya meminta kepada Allah, ya amanu dan wa amilus sholihah. Ketika amanu baik, amilus sholihat baik, kita ndungone kenceng, ikhtiarnya juga maksimal, tidak mungkin kok Gusti Allah tidak turun tangan. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Oleh karena itu maka Allahu yaj'aluna minal mukhlisina bijahi habibihi sayyidil mursalin faya ikhwanana hassinu niyyatakum fa innan naqida basir. Semoga Allah menjadikan minal mukhlisina, termasuk orang-orang yang ikhlas, bijahi habibihi sayyidil mursalin, dengan keagungan kekasih Allah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan dari muallif atau pengarang kitab ini, Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, faya ikhwanana, wahai sedulur-sedulurku, hassinu niyatakum, perbaikilah niatmu, fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya Allah zat yang maha penentu itu adalah basirun, maha melihat apa yang panjenengan lakukan. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Hasinu niyatakum, perbaikilah niatmu. Karena kalau niat kita baik, insya Allah akan berakhir dengan kebaikan. Oke, saya lanjutkan. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Jadi kalau ada qala Rasulullah terus qala Allah Ta'ala atau sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Nggih. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Sukane napa sing disenengi Ibu, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, nek kula niku seneng kalih lare alit ngeten iki. Nggih. Sebab ngeten iki direkam, kalih lare-lare niku direkam. Makanya nek wonten lare kok gelem ten. Oh, nambah lagi. Apa? Oh, nambah cowok. Oh, jenengan nyindir kula to? Oh, lah kula ora paham kula. Kirain kok lah kula nambah lagi jenengan dutinge gelas kok, Bu. Tak kira kok oh kan, nggih maksudnya niku nyuwun unjukan. Nah, malah nambah cowok gitu. Nggih nek rejeng niki lah frekuensine ora matuk ngeten iki. Sing sisi nyawang gelas, sing sisi malah nyawang liyane ya. Ya, guys.
Lanjut ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka maka minka wala ubali. Wahai bani Adam, sesungguhnya engkau, apa yang engkau minta kepadaku, yang engkau harapkan dariku, ya, ghafartu laka maka minka, maka aku akan memberikan ampunan apapun yang engkau lakukan, wala ubali, dan aku tidak pernah menghiraukan dosa-dosamu. Jadi jenengan kita semua kan wonten setunggaling hadis niku luar biasa. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului marahku. Niki Gusti Allah. Jadi kula tanglet kali panjenengan. Wonten tiyang jengkelno panjenengan. Nggih. Wis nglarani ati panjenengan kok tiba-tiba njaluk tulung niku nek kira-kira jenengan ku oleh nimpali pripun? Contoh, jenengan bisnis diriwuki sami koncone jenengan sampai panjenengan jatuh bangkrut. Jenengan ngertos bahwa dia nyalai panjenengan. Terus esok-esok teko, "Le, aku utang duite oleh ta ora, Le?" Ora. Ngeri Bu Suci nek wis ora, ya. Buanter ya. Aku mau kula merinding Bu Suci. Ya. Jadi ada jenengan bisnis diriwui orang dan orang itu datang kepada panjenengan, "Le, aku utang, Le." Iku nek kelas-kelas kita pada umumnya wajar kalau kemudian kita marah. Betul betul? Tek kira-kira tek ngomong, "Lah gue tek teko rene koyok kutuk marani sunduk." Kowe ora tak keplak wis pira-pira. Coba. Tapi nek Gusti Allah mboten, inna rahmati sabaqat ghadabi. Senajan hambaku itu berlumur dosa, sholat bolong-bolong, duitnya gak halal, gitu. Ono wong wedok ayu sweet-sweet, lali karo bojone, kelingan bojone tonggo, gak lah. Kok sampai sini kok rame? Apa ada cerita? Itu di film, Pak, itu di film. Ya, gak bahaya tak? Kalau orang nyaris dia tidak punya prestasi kebaikan di dalam hidupnya, kemudian DP, kemudian melipir datang kepada Gusti Allah, apa yang disampaikan? Kalau engkau meminta kepadaku, kalau engkau berharap kepadaku, aku ampuni kok. Maka minka, apapun yang terjadi padamu, wala ubali, aku tidak menghiraukan. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, setinggi gunung, sebanyak pasir di lautan, tapi kapan engkau datang kepadaku, gelar sajadah, wudhu, sholat malam, memanjatkan doa kepada Allah, clear, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu jauh lebih berlimpah ruas dibandingkan dengan rahmatku itu lebih dulu daripada amarahku. Maka bisnis sama Allah berbeda dengan bisnis dengan manusia. Kalau manusia masih ada dendam. Nggih. Repes terdikuyo-kuyo entek kabeh napa nek cara bahasane Pak Kadar ngentekno sandal. Nggih. Ndek kula entuk bahasa anyar ya, Pak. Ngentekno sandal. Nggih. Maka kalau kemudian itu yang terjadi lain dengan apa yang terjadi pada Allah. Kalau inna rahmati sabaqat ghadabi, sebesar apapun dosa kita, satu saja. Ya Allah, kula badhe mandeg. Saya pengen tobat, Gusti.
maka Gusti Allah akan bukakan jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak pernah dinyana-nyana di dalam hidup. Kan ngoten. Ono konco ketika jenengan lagi nopo? Jenengan lagi jaya, wah domoro. Le anu oke. Tapi begitu jenengan jatuh, do gak moro. Ngono kira-kira di dunia nyata wonten apa mboten? Wadah, aku yo pengalaman gitu. Gitu. Wong teko, ya. Wis ndok kopi. Ya, jadi ketika jaya dia mau datang, tapi ketika dia pailit tidak ada yang mau datang. Terus nggih. Jadi orang kalau lagi ada maunya kan ngomong nih, cara bahasanya teman saya itu, walalele, ngomongmu koyo ubi cilembu. Apa? Manis, empuk, nyereti. Ya. Wah, apik juga ya. Ubi cilembu itu kan manis, empuk, marake sereten. Ya. Oleh karena itu, maka Allah sudah tegaskan, kapan panjenengan minta, kapan panjenengan berharap, clear. Rahmatku jauh lebih luas, terbuka bagi siapapun yang mau datang. Ya bena Adam, wahai bani Adam, lau balagta dunubaka anna nas-sama summa astaghfartani ghafartulak. Bani Adam, kalau kau mau mengakui dosamu, mau menyampaikan dosamu kepadaku, meskipun itu seluas langit, summa astaghfartani, kemudian engkau mau meminta ampun kepadaku, apa kata Allah? Ghafartulaka, menggunakan simple past tense fi'il madhi, sudah pasti aku akan mengampuni. Asal kurun taubat. Okay? Ya bna Adam, wahai bani Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Wahai bani Adam, kalau kau datang kepadaku dengan kesalahan seluas bumi, summa laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bikurabiya maghfiratan. Kalau engkau memiliki dosa seluas bumi, kemudian engkau bersimpuh kepadaku, summa laqaitani, bersimpuh kepadaku, la tusyrik bi syai'a, dan berjanji tidak menyekutukanku. Kenapa? Orang kadang kalau dapat ujian secara materi, Pak, itu bisa tergelincir kepada kemaksiatan, sihir. Nganggur-nganggur di teras, wah gak ono duit, gak ono gawean. Ini yang golek pesugihan cocok. Ayo le, mangkat. Gawe grup pesugihan. Tolong nih ono informasi share kan gitu. Puarani rombongan engko solare urunan. Foto-foto urunan golek pesu. Itu yang dimaksud, jangan sampai kemudian ketika kita hidup mentok kita syirik kepada Allah. Okay. Ada orang lagi stres kwelingan, wah ini kini teko ini penggandaan uang cocok, modal 1.000 kok untuk 10 yuto. Okay. Makanya kenapa sampai ada ungkapan kadal fakru ayyakuna kufron. Kadal fakru, orang fakir itu mendekati kekafiran. Kenapa? Nek orang, kalau kiai saya dulu nyontoin, kalau sabuk ini dikencengin Pak, sampai bolongan entek, itu bisa mendekati kekufuran. Sebab apa? Orang kepepet, dia bisa menghalalkan segala cara. Bangkrut, konco-koncone gak ono sing dolan, gitu. Biasanya do kemerutuk, waktu jaya do kemerutuk, saiki ra ono sing dolan, lolok di windok teras. Ya kan? Akhirnya apa? Wis lolok delok, wah tonggone seneng, wang ngoten to. Wah lah ngene iki ora cocok wasnya golek pesugihan cocok. Makanya Gusti Allah sampai mengingatkan jangan sampai kita syirik. Kapan kau bersimpuh kepadaku dan tidak syirik, la ataituka bi qurrabiya maghfirah. Aku akan datang kepadamu, dosamu seluas bumi,
maghfirahku melebihi luasnya bumi. Coba bayangkan, itu Gusti Allah. Ya, makanya saya pesan, jangan sampai pesimis. Hidup harus jalan terus, karena yang ngatur hidup kita bukan orang lain. Yang ngatur hidup kita adalah yang menciptakan kita. Kapan panjenengan mau meyakini? Kokohkan tauhid dulu. Tauhid itu sebenarnya kunci dari segala persoalan. Kalau kita sudah mulai nggak punya duit, sing dieleng-eleng ini cuman duit. Wah, ini nyilih bang ini kira-kira agunannya apa ya? Boleh, itu syariatnya. Tetapi ikhtiarnya tetap tidak boleh ditinggal. Yo ndonga, yo wiridan, yo memperbaiki sholat, yo memperbaiki hubungan. Habis itu biarkan itu yang melicinkan melicinkan proses kita nanti di bank. Ya, artinya itu usaha, tetapi lahir dan batin jangan sampai. Ya itu tadi, kita mau harus angkat tangan. Kalau kita tidak angkat tangan, gimana Allah mau turun tangan? Kalau yang kita pikir, oh aku beres sih urip, aku duwe koncong ini, duwe koncong ini, duwe koncong ini. Tapi kita lupa, duwe koncong ini, ayo bro, ketemuan. Sampai sholat duhur amblong, sholat asar amblong. Soalnya apa? Ngonconi ngomong Pak Wardi. Engko tak konconi ngomong, engko udah akhir terus untuk utangan. Ternyata apa? Sogatane wis aku putih siji, gak ono seneke. Duhur wis amblong, asar amblong, menjelang maghrib bubaran malah. Intinya ngeten Pak, tapi ya piye. Kulo niki sakjane datang mriki niki badhe utang. Wah, lah aku yo meh golek utangan barang. Ngono kuwi kira-kira mulih mangkel apa mboten? Mangkel apa mboten? Nangis bareng. Nangis bareng. Ya. Nah, niku lho pentingnya makanya hidup ini harus hore-hore. Gimana caranya hore-horenya? Yo kita lagi buntu, yo maca rotib, yo maca donga, yo maca sholawat, yo ngapiin salat, yo ngapii tangga, yo ngapii macam-macam. Ya. Wa qauluhu fil hadis la ataituka bi qurabiya maghfiratan. Sama nggih. Maka niscaya aku akan mendatangkan kamu dengan luasnya bumi itu maghfirah atau ampunan. Aila ghafartuha lak. Niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Nah, ampunan ini untukmu. Wa hadzal hadis ini yadullu menunjukkan ala sa'ati rahmatillah, luasnya rahmatnya Allah, wa karamihi, kemuliaan Allah, wa judihi, dan dermawannya Allah. Gusti Allah itu unlimited. Ya. Gusti Allah itu unlimited. Pokoknya kalau urusan arep-arep rahmatnya Gusti Allah. Makanya ngaji-ngaji ngeten iki penting nggih buat ngecas saya, nggih ngecas panjenengan. Kita ngecas bareng-bareng, Pak. Nek nangis piyambak-piyambak mawon Pak Pur. Nangis bersama, ayo nangis bareng nok zawiyah lah. Iku lak mabit, Pak. Nek mabit nangis bareng ya. Tapi Bu Adios kangen mabit. Nggih. Mau mabit lagi. Gimana kalau mabit ndak usah nunggu Ramadan? Setuju. Ya itu ya jadi Gusti Allah begitu loman, dermawannya luar biasa, kuncinya satu. Makanya saya merasakan betul kadang ngaji begini tuh kita bisa mencairkan apa yang beku. Kita bisa mendapatkan solusi. Ya Allah, Gusti Allah itu kalau sudah ngasih solusi meletak sini, wadah masalah buntu, buatan lama Gusti Allah kasih solusi meletak sini. Makanya kadang tiang ini udah ketagihan mendatangi majelis taklim begitu apa? Karena terasa betul selama niat kita ketoto dengan baik, tidak mungkin Bapak Ibu kita tidak ditoto hidupnya oleh Allah Subhanahu. Dan boleh-boleh saja panjenengan bertawasul, ya Allah dengan keberkahan saya mendatangi majelis taklimmu, saya mendatangi majelis di mana namamu disebut, nama Rasulullah disebut, ya Allah dengan keberkahan itu tolong
uraikan masalah-masalah keluarga besar Zawiyah Al-Azhar. Ya kan? Ya Allah, kalau di dalam majelis Zawiyah ini ada dulur-dulur saya yang masalahnya banyak, tolong segera cari solusi. Yang sedang kurang sehatkan. Yang sedang punya urusan lancarkan. Kan ngoten nggih. Itu kalau kita mau istiqomah, insya Allah. Sebab apa? Sebab semakin banyak kita didoakan makhluknya Allah. Dan itu wow, jenengan jalan, bumi tempat kita napak itu dungo terus, ya Allah. Mangke di dunia kita didoakan, di akhirat itu mangke rebutan lapor. Gusti, engkau paving-paving kan berikin itu dipating seruntul. Kayak film apa Pak? Film kartun itu. Kepating seruntul. Kulo pavingnya garden. Ya. Lah kowe dedak sapa? Pak Pur. Ya. Sampai kedak sampai pecah misalkan. Itu semua akan memberikan kesaksian kepada kita. Akhiri waqad qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berbuat melebihi batas atas dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus harapan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, so sampai dari masalah langsung dibayang no baikon itu koyok jus baikon, iki kita enak ini, autan campur kalpanak, so iya kan? Enak. Dikira Bu, masalah rampung, meninggal rampung masalahku. Nok dunyo. Warung ngono puarani lah ngopo nok jus jambu enak kok dadak golek baikon kan. Tapi kula nggih mboten maido Bu, sebab apa? Sebab orang dengan beban berat di dalam hidupnya itu memang dahsyat sekali. Karena saya pernah melihat sendiri. Ada orang tengor begitu kan, dan apa Pak, sendirian datang ke rumah, kemudian kalau abot Pak masalah ngeten terus bubaran dengan keluarganya, habis bubaran dengan keluarganya kemudian sertifikat dibawa semua sama keluarganya, malah diusir sama istrinya. Jadi ke rumah itu waktu itu cuma bawa celana jeans sama nggo tas niku isine kaos 2. Wah, ngeten iki kula mati ngono wis ra eling kabeh, Pak. Yo mboten. Wah, sampean mati bunuh diri wantunge malaikat sampean. Terus pripun kan? Wah, akhirnya dari situ kemudian, jadi kalau hari ini kemudian saya lihat dia jaya lagi seneng, kalau kadang ngledeki siji. Sampean itu nggak napa Pak? Biyen meh bunuh diri itu pada tak pikir-pikir kok goblok kan, oh ya kowe sih ngomong goblok ora aku. Siapa yang ngomong ngono? Soalnya nopo, saya tahu dia ketika di titik nadir itu Pak, dia di titik nadir pada saat itu sudah akal sehatnya udah hilang Pak. Orang sudah biasa pegang uang, orang biasa hidup kecukupan, orang biasa hidup mewah, berantakan semuanya. Akhirnya ya saya bilang, islah Pak, ayo mulailah dari kecil-kecilan saja, gitu. Dari kecil-kecilan akhirnya ikut orang kerja, ya, sampai akhirnya kemudian apa? Alhamdulillah drastis sekali, dalam waktu sekitar 3-4 bulan itu kemudian semangat, apalagi sekarang kalau ketemu dengan keluarga barunya, ya kan? Dengan keluarga baru, dengan kehidupan baru, dengan rezeki baru, dengan ini. Jadi jangan sampai latak natu min rahmat, jangan sampai putus harapan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang atas hambanya.
Kesimpulan pada malam hari ini, para rawuh sami, yuk buat hidup kita ini lebih bermakna. Menghadirkan niat baik di dalam hidup akan menghadirkan energi positif di dalam hidup kita. Niat baik itulah yang akan membuka rahmat Allah. Niat baik itulah yang akan membuka pertolongan Allah. Niat baik itulah yang akan menghadirkan para malaikat untuk memanjatkan doa terbaik bagi kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya menghadirkan satu sikap optimis. Hidup ini harus terus jalan. Karena Allah sudah memberikan jaminan kepada kita. Siapa yang tidak pernah putus harapan atas rahmat-rahmatku, maka aku akan hadir memberikan pertolongan, memberikan solusi, memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Cukup yang kita lakukan setor muka kepada Allah. Cukup yang kita lakukan adalah mengakui dosa-dosa kita. Cukup yang kita lakukan adalah pertaubatan bahwa kita ingin menjalani episode kehidupan yang lebih baik sehingga Allah senantiasa menghadirkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Semoga kita semua, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, dengan keberkahan ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, semoga hidup kita ditata, dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم الطفنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. يا محول الأحوال والحال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.